Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, maka jawablah, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab setiap doa dari orang yang berdoa kepadaku apabila ia berdoa. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kalian berkata, berdoalah kepadaku, akan aku jawab kepada kalian. Ma'asyaral muslimin, di antara ibadat yang Allah syariatkan kepada kita umat Islam adalah doa. Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah. Dan doa ini yang Allah syariatkan kepada manusia adalah bukti iman kita kepada Allah, bukti perlunya kita kepada Allah. Kita meyakini di hati bahwasanya la haula wala quwata illa billah, kita tidak punya kemampuan apa-apa kecuali dengan bantuan Allah. Dan kita buktikan dengan perbuatan kita, yaitu senantiasa kita berdoa kepada Allah. Kita memohon kepada Allah apapun yang kita perlukan, apapun masalahnya, dimanapun, kapanpun. Itu bukti kita perlu kepada Allah. Jadi doa adalah bukti perlunya kita kepada Allah. Dalam satu hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang panjang, di sana Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhal, kalian semua itu sesat, illa man hadaitu, kecuali orang yang kuberikan petunjuk. Maka bagaimana? Fastahduni ahdikum, maka berdoalah kalian mendapatkan hidayah dariku, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i', kalian semua itu lapar, illa man at'amtuh, kecuali orang yang kuberikan makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku, mintalah makanan kepadaku, at'imukum, akan kuberikan kepada kalian. Kemudian ketika kita melihat kepada perbuatan Nabi SAW, seperti di antaranya kitab Al-Azkar, yang di sana Imam An-Nawawi menerangkan berbagai doa dan berbagai zikir yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam berbagai aktivitas beliau. Kita melihat bahwasanya Nabi mengamalkan doa. Nabi berdoa pada setiap kegiatan beliau. Masuk ke rumah, beliau membaca doa. Keluar rumah, beliau membaca doa. Masuk ke WC, beliau membaca doa. Keluar, beliau membaca doa. Kemudian ketika beliau hendak bersafar, beliau membaca doa. Kita lihat bagaimana Nabi SAW selalu mulazamah, selalu mengamalkan doa dalam setiap kegiatannya. Oleh karena itu, wahai sekalian orang-orang Islam, saudara-saudaraku seiman, marilah kita juga mengikuti sunnah Nabi ini, yaitu di mana dalam setiap keadaan di mana kita mengingat Allah, kita berdoa kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dalam suatu hadis Nabi menyebutkan, man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'idi wal karbi, barang siapa yang senang Allah menjawab doanya ketika ia sedang susah, falyukthir ad-du'a fir rakha, maka hendaklah ia banyak berdoa ketika dia sedang lapang. Ketika senang berdoa, ketika sedih berdoa, ketika mudah kita berdoa, ketika susah kita juga berdoa. Kemudian doa ini boleh dengan bahasa apa saja, kecuali dalam salat. Dalam salat wajib berbahasa Arab. Adapun di luar salat, kapanpun kita ingat Allah, berdoa dalam bahasa apa saja yang kita mau minta kepada Allah. Kemudian di dalam doa ada yang memang kita bilang doa ini boleh kapan saja dan boleh kita doakan apa saja. Tapi ada yang disebut dengan adab-adab berdoa, yaitu bagaimana tata cara berdoa kepada Allah dengan cara yang paling baik dan apa yang terbaik yang kita minta dari Allah.
di antara adab-adab berdoa, sebelum berdoa hendaklah kita berwudu, kita bersuci. Kemudian setelah kita berwudu, kita mencari tempat yang tenang, tempat yang bagus seperti masjid misalkan, kemudian menghadap ke kiblat. Kemudian kita mengangkat tangan, memulai dengan alhamdulillah, dan kemudian dilanjutkan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita mulai berdoa. Ketika kita mulai berdoa ini, ingat, kita harus yakin. Apa yang kita yakini? Yang pertama, bahwasanya kita yakin kita tidak bisa apa-apa kecuali dengan bantuan Allah. Yang kedua, kita harus yakin bahwasanya Allah mampu untuk menjawab doa kita, mampu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, kita harus yakin bahwasanya apa yang kita minta kepada Allah pasti Allah kabulkan. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku jawab doa kalian. Kemudian ketika kita sudah mulai berdoa, berdoalah dengan suara yang lembut, berdoalah dengan penuh memohon, dengan suara yang kecil. Allah Ta'ala berfirman, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Kemudian juga di antara adab-adab berdoa yang Allah syariatkan kepada kita, ketika kita hendak mendoakan, berdoalah kepada diri kita sendiri dulu, kemudian berdoalah kepada orang-orang lain setelah itu. Maka Allahumma ighfirli zunubi, berdoa kepada diri kita dulu. Wali walidayya, kemudian juga minta doa kepada orang lain. Kemudian kalau kita punya seseorang yang kita kenal, yang kita ingin doakan, juga disunnahkan untuk mendoakan orang tersebut. Nabi SAW bersabda, Du'aul mar'il muslim li akhihi, doa seorang muslim bagi saudaranya, fi zahri ghaibih, ketika di belakangnya, maksudnya ketika dia tidak tahu, kita doakan dia di belakangnya, itu tidak ditolak. Dan bahkan Nabi SAW berkata, dan malaikat akan mengaminkan doa kita dan berkata, walaka misluh, kamu juga akan mendapatkan sebagaimana yang kamu doakan ke orang lain, begitulah juga Allah berikan kepada kalian. Oleh karena itu, wahai saudaraku seiman, hendaklah kita ketika berdoa, berdoa yang baik-baik saja, jangan berdoa yang bukan-bukan. Kemudian juga perlu diperhatikan, ketika kita berdoa, ada yang disebut dengan waktu mustajab, yaitu waktu kapan permintaan kita akan peluang terjawabnya akan sangat besar. Yang disebut dengan waktu istijabatid doa. Itu banyak sekali disebut oleh Rasulullah SAW. Di antaranya jaufal lailil akhir, yaitu ketika akhir malam. Jadi bagi kita yang mungkin sekali-kali atau sering kita terbangun ketika tengah malam, jangan lupa berdoa. Kalau lebih baiknya lagi, kita bangun wudu, salat, kemudian kita berdoa kepada Allah. InsyaAllah itu waktu yang sangat mustajab. InsyaAllah doa kita akan Allah jawab. Kemudian juga disunatkan dubura salawatil maktubat, akhir daripada salat wajib. Baik ketika sebelum kita salam, kita berdoa setelah tahiyat dengan bahasa Arab ataupun dengan doa-doa yang warid dari Nabi SAW. Juga ketika kita sudah selesai salat, jangan bergerak dulu, kita berdoa sedikit kepada Allah. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan di antara waktu mustajab doa adalah as-saim hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Apalagi kita ini sedang di bulan puasa, maka perbanyaklah doa, karena doa orang yang berpuasa itu mustajab, insyaAllah. Kemudian di antara waktu mustajab doa adalah antara azan dengan iqamah. Oleh karena itu, setiap selesai azan, maka sempatkanlah waktu sedikit untuk berdoa. Doa yang disunahkan oleh Nabi, dan juga doa apa saja yang kita perlukan, apa saja yang kita inginkan. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Kemudian setelah selesai kita berdoa meminta apa yang kita inginkan, maka tutuplah dengan salawat kepada Nabi SAW, dan tutuplah dengan membaca Alhamdulillah, dengan memuji Allah. Kemudian setelah kita selesai berdoa, bersabarlah. Itu adab setelah kita berdoa. Bersabarlah
Kita yakin Allah akan jawab doa kita. Kita yakin. Bersabarlah, tunggulah jawaban dari Allah. Kemudian bertawakkallah kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Nabi SAW dalam sebuah hadis bersabda, dijawab yustajabu, dijawab doa seorang hamba malam ya'jal, selama ia tidak tergesa-gesa. Kemudian para sahabat bertanya dalam riwayat yang lain, apa itu mal isti'jal? Apa itu tergesa-gesa? Atau bagaimana seorang tergesa-gesa? Nabi mengatakan, yaitu seseorang setelah berdoa dia berkata, aku sudah berdoa aku berkali-kali, tapi belum juga Allah jawab. Jangan seperti itu. Kita yakin Allah pasti jawab. Kita serahkan, tawakal, serahkan semua kepada Allah. Kemudian, bagaimana cara Allah menjawab doa kita? Cara Allah menjawab doa kita itu banyak. Terkadang Allah langsung kabulkan apa yang kita minta. Kemudian terkadang Allah tidak mengabulkannya di saat ini, tapi Allah simpan untuk saat yang lain. Allah takhirkan, Allah jawab nanti. Kita yakini, kita berhusnuzan kepada Allah bahwasanya Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Allah akan memberikan yang paling hebat, lebih hebat daripada yang kita inginkan. Kemudian bisa jadi Allah memberikan kita sesuatu yang lain, yang lebih baik yang sudah Allah siapkan kepada kita. Kadang kita tidak merasa, kok doa saya belum terjawab. Padahal Allah sudah menjawabnya dengan memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bergantung dan berdoa kepada Allah, dan semoga Allah mengabulkan semua doa-doa yang baik dari kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.